Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, tempat yang baru. Tuhan, Kau pimpin Tuhan, Bapak Gembala kami yang akan memberitakan Tuhan firman-Mu, siapkan hati kami dalam menerima Tuhan firman-Mu, supaya Tuhan firman-Mu Tuhan selalu dekat dalam hati kami, dalam perbuatan kami sehari-hari. Apapun yang kami kerjakan Tuhan dalam kehidupan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya Tuhan apapun yang menjadi perbuatan kami, orang-orang Tuhan melihat bahwa kami selalu melakukan perbuatan-Mu. Orang-orang bisa melihat Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kami, bahwa apapun perbuatan kami selalu Tuhan, selalu berdasarkan apa yang telah Kau firmankan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kau pakai kami semua Tuhan untuk melayani Engkau, biar Tuhan juga untuk tempat ini Engkau berkati Tuhan, bukan dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih, kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius 21 ayat 38 sampai 42. Matius 21 Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Di sini ada 2 anak. Yang satu kelihatannya menurut tapi kemudian tidak. Dikatakan kepada anak yang sulung, "Anakku pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Ada anak itu menjawab, "Tidak mau," tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tapi kamu tidak percaya padanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Mereka pun pergi, mereka pun dikatakan masih kamu melihat, tapi kemudian kamu tidak percaya, menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Di sini diumpamakan 2 orang anak. Dikatakan bagi anak yang pertama, "Pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur." Sebagai anak,
itu yang benar menurut firman Allah, yaitu bekerja. Jadi anak itu dikatakan bukan karena dia anak kemudian tidak melakukan apa-apa, tapi di sini contoh daripada Tuhan, anak yang ada itu selalu menurut perkataan dan mau bekerja di ladang anggur, ladang orang tuanya. Kalau dalam bahasa Inggris ini terbalik. Bahasa Indonesia dikatakan anak sulung yang pergi baik bapak tapi ia tidak pergi. Tapi kalau bahasa Inggris huruf lain, dia berkata tidak mau tapi kemudian dia menyesal dan pergi. Tuhan Yesus memberi contoh anak itu melakukan kehendak ayahnya, bukan persoalan dia anak atau apa, tapi dia harus melakukan perintah bapaknya. Suratan Roma pasal 11 kita baca. Roma 11 ayat 25 sampai 36, silakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus menyatakan pada sidang jemaat Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, dikatakan firman Allah, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Rasul Paulus mengatakan pada sidang jemaat Roma, menunjukkan supaya kita mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Dikatakan supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, ini bangsa-bangsa kafir telah masuk. Dan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku mereka apabila mereka
Kalau aku menghapuskan dosa mereka. Kalau kita lihat sekarang dalam contohnya Israel seperti hancur, seperti lebur, seperti tidak berbuat apa-apa, tapi sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan satu rencana dengan umat Israel. Ini yang harus kita ketahui. Rahasia daripada Tuhan yaitu supaya Israel dikatakan sampai hamba-hamba jumlah bangsa kafir penuh, bangsa-bangsa lain akan masuk. Dikatakan kalau Israel sekarang seperti berkata tidak, sebenarnya dia sedang memberi kesempatan pada bangsa kafir. Bangsa kafir adalah bangsa yang mendapat kesempatan dari Tuhan untuk masuk dalam tubuh Kristus, masuk dalam rencana Tuhan. Hanya menunggu waktu saja. Tuhan berikan kesabaran kepada Israel supaya Israel tetap memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa kafir. Selama bangsa-bangsa kafir itu masih ada yang perlu ditolong, perlu diselamatkan, maka Tuhan masih memberi kesempatan pada Israel, pada bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat, bukan Tuhan tidak menyelesaikan pekerjaannya, tetapi Tuhan mau supaya semua bangsa itu dikatakan masuk dalam tubuh Kristus. Ia akan menyingkirkan segala kepastikan pada Yakub. Persoalan Israel itu persoalannya Tuhan, dan Tuhan bisa menyelesaikan persoalan itu menurut maunya Dia. Sampai sekarang kita menunggu waktu di mana Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis dari Sion, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Tuhan masih memberi kesempatan kepada bangsa kafir untuk masuk di dalam keselamatan bersama dengan tubuh Kristus. Tapi satu saat itu akan penuh dan tidak bisa lagi ada kesempatan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan. Tapi itu selama masih ada kesempatan, dikatakan kita melakukan apa yang tetap menjadi kehendak Tuhan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi rencana Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang Tuhan rencanakan keselamatan bagi Israel akan terjadi. Itu menurut rencana Tuhan sendiri. Di mana kesempatan bagi bangsa kafir telah penuh. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 12. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. 1 Korintus 1 maka 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai ayat 40. Satu Korintus 1 ayat 1 sampai ayat 20. Silakan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita,
kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 10 ayat 1 mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati ditakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekali banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? 19. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Sebab segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani.
Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucapkan syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jangan kamu menimbulkan syiar dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi pada Roma, dikatakan dalam Roma, segala sesuatu adalah dari Dia. Dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi apapun yang Tuhan rencanakan, Tuhan kehendaki, itu adalah dari Tuhan, itu bagi kemuliaan Tuhan. Manusia bisa berpikir kenapa Israel demikian, kenapa bangsa kafir demikian, tidak. Segala sesuatu adalah dari Dia. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan untuk dilakukan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus berkata pada sidang jemaat Korintus, supaya sidang jemaat Korintus itu mengerti, dikatakan bangsa Israel dengan sama aja semua, dikatakan semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Rasul Paulus mengajarkan pada sidang jemaat, khususnya kepada bangsa Israel, dikatakan, aku supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintas laut. Mereka mengalami itu seperti sebenarnya sama dengan dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka minum rohani yang sama. Semuanya itu menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir itu sekarang, di mana telah tiba, di mana dikatakan perlu kita mengetahui apa yang menjadi contoh pada kita daripada Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, kamu akan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Karena itu saudara-saudara, jauhilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu menyebabkan anak-anak Tuhan itu lepas dari Kristus. Perhatikanlah bangsa Israel. Menurut lagi, bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan, mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apa yang kuteruskan, dikatakan, disampaikan apakah yang dengan perkataan Rasul Paulus mengajar kepada sidang jemaat Timotius, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan,
benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah setiap orang pun mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar lagi, tapi tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberanian hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Karena kamu diundang makan, kalau kamu diundang makan oleh salah seorang yang tidak percaya, janganlah dan undang-undang kamu dikatakan kamu terima makan apa saja yang diberikan kepadamu. Jangan mengadakan pemeriksaan karena kebenaran hati nurani. Tapi kamu seorang berkata kepada saudara, itulah penyamaran, janganlah kamu makan. Mungkin ada yang berkata, mengapa kebebasanku harus dijatuhkan oleh kebebasanku harus dijatuhkan oleh kebenaran hati seseorang yang kalau aku mengucap syukur jika apa yang harus dimakan, mengapa orang harus berkata jahat tentang aku karena makanan yang diantaranya aku makan. Jika kamu makan dan persoalan makan itu persoalan yang diutamakan oleh Rasul Paulus lebih daripada persoalan sebagai pengikut Musa. Mereka sebagai pengikut Musa dikatakan melewati air dan melewati awan. Awan itu baptisan Roh Kudus dan air itu baptisan air. Dikatakan oleh Injil Matius tentang dua orang anak. Matius 22 mengatakan dua orang anak dikatakan lebih dulu diberitahukan kepada anak yang sulung. Dia berkata, baik Bapak, tapi kemudian dia tidak pergi. Itu bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa daripada Tuhan yang menurut perjanjian mereka harus sebagai sulung. Sulung itu anak sulung dari Tuhan kepada Israel. Dua orang anak, dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Israel mendapat kesempatan pertama diperhatikan oleh Tuhan, tapi karena Israel tidak mempergunakan kesempatan itu, malah sebaliknya melakukan apa yang dia kehendaki. Maka Tuhan berikan kepada anak yang bungsu, anak yang kedua, bangsa kafir yang tadinya berkata tidak, tapi kemudian menyesal dan mengikuti Tuhan. Dua orang anak ini, saya katakan tadi, contoh antara bangsa Israel dengan bangsa kafir. Bangsa Israel dikatakan baik tapi tidak melakukan. Bangsa kafir adalah bangsa yang tidak menurut firman Allah tapi kemudian menyesal dan mengikuti. Itu yang terutama daripada
apa yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kita semua menjadi satu dalam Tuhan. Dikatakan oleh Firman, sebab apa yang telah kutunjukkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu dikatakan Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas daya mengucap, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan suci merupakan cara daripada Tuhan untuk mempersatukan umatnya, termasuk umat Israel, menjadi satu dengan umat bangsa kafir. Jika Tuhan kehendaki, karena itu katakan saudara-saudara, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah oleh seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah makan dulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuasa kata-kata selesai. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan kita ke depan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi sebagaimana adabku. Mari sama-sama kita masuk di saat yang teduh.
Ya Aba ya Bapa, Allah Bapa, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapanya orang beriman, Allah di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan datang menghadap apa yang ada pada kami, dan kami inilah Tuhan, umat-Mu, memohon belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan. Serta kami selalu mengucap syukur atas karunia anugerah-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Dari ke hari Tuhan, yang sudah selalu menyertai, memberkati kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengan segala keterbatasan Tuhan, umat-Mu, terlebih hamba-Mu Tuhan, Kau tetap memakai bagi keagungan, kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikanlah selalu Bapa Gembala kami Tuhan kesehatan di dalam kuasa damai, sejahtera dan sukacita bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu hari Tuhan, di mana Engkau selalu mengingatkan pada kami Tuhan, supaya kami hanya berharap kepada-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu dan pasti bahwa apabila kami berjalan bersama-Mu, kami berjalan di dalam kebenaran dan menuju keselamatan. Terlebih anak-anak kami Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan gandengan tangan anak-anak kami Tuhan, supaya Tuhan, anak-anak kami terlindungi di dalam kuasa nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan dari dulu dan sampai selama-lamanya. Kami terima firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kau sucikan Tuhan seluruh ruangan di tempat ini, dan lebih sucikan ruangan hati kami ya Tuhan, untuk supaya kuasa firman-Mu selalu berada di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan mengucap syukur atas kasih anugerah kemurahan-Mu, yaitu kuasa misteri tubuh dan darah-Mu Tuhan, kuasa misteri korban-Mu ya Tuhan, bagi kehidupan dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Amin. Sebagaimana ada kita angkat tubuh dengan tangan kanan kita.
kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu apa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan kita makan tubuh Tuhan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibicarakan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu minum ini peringatan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dengan percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Di tempatnya. Tuhan yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mempercaya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kuat ya Tuhan, tangan-Mu yang berlubang, yang mati di kayu salib, tetapi Engkau bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan Engkau naik ke surga, dan Kau hidup kekal adanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami ya Tuhan. Jika ada di antara kami ya Tuhan menerima cobaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa cobaan itu tidak melampaui kekuatan kami ya Tuhan, tetapi sebaliknya Engkau buka jalan bagi kami untuk senantiasa menyadarkan diri kami ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup Tuhan, supaya kehidupan kami berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang agung Tuhan membawakan kehidupan kami, terutama kami telah menerima tubuh dan darah Tuhan, supaya kehidupan kami ya Tuhan ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, seizin Engkau Tuhan, dan kami berharap Tuhan supaya Roh Kudus senantiasa menyertai kami, kehidupan kami di samping Kau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami ya Tuhan, untuk senantiasa memberikan peringatan akan firman-Mu akan hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau berikan kesehatan yang prima kepada hamba-Mu ya Tuhan, supaya dalam kehidupannya Tuhan hanya berharap kepada Engkau saja. Nikmat akal budi yang dari Engkau Tuhan, menyertai hamba-Mu, menyertai kami sekalian Tuhan, untuk hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan, yang mungkin yang kami sengaja atau tidak sengaja perbuat Tuhan, tetapi Engkau senantiasa mengampuni segala dosa, kekurangan kami, kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami sebelum ucapan syukur. Haleluya. Amin.